Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hambatan pengganti, seri, paralel, dan campuran. Pertama, Anda harus menghafal untuk rangkaian seri. Rumusnya harus ada, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah susunan seri. Susunan seri ini gambarnya lurus atau tidak bercabang. Walaupun gambarnya misalnya seperti ini. Ini adalah bentuk seri karena tidak bercabang. Dia hanya membelok tapi tidak ada cabang. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak bercabang. Nah, rumus yang harus Anda hafalkan. Yang pertama adalah R totalnya. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian V totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian I totalnya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini adalah rumusan dari rangkaian seri. R-nya dijumlah, V-nya dijumlah, I-nya sama. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Itunya adalah bercabang. Contohnya seperti ini. Ini adalah rangkaian bercabang. Misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini adalah R3. Maka rumus yang harus Anda ketahui bahwa untuk R totalnya, seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Kemudian I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah 3. Jadi ketika arus masuk sini, ini ada kita arus total misalnya di sini. Maka ketika ketemu percabangan ini, sebagian masuk sini, ini dianggap I1, sebagian masuk sini dianggap I2, dan sebagian masuk sini dianggap sebagai I3. Maka menurut hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi I total sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Kemudian V totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3. Nah, rumus ini harus Anda pahami. Kita lanjutkan, berikutnya adalah contoh soalnya. Kita berikan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Kita berikan yang sederhana saja, misalnya seperti ini. Ini adalah 6 ohm, terus ini adalah 4 ohm misalnya. Kemudian kita berikan sebuah tegangan total sebesar misalnya adalah 60 volt. Tentukan arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Langkah pertama, kita akan mencari R totalnya. R totalnya adalah jumlah 6 ditambah 4 sama dengan 10 ohm. Yang kedua, kita cari I totalnya. I total sama dengan I total dibagi R total. V totalnya adalah 60 volt. R totalnya adalah 10, maka I totalnya sama dengan 6 ampere. Nah, kemudian kita tahu bahwa I1 sama dengan I2 karena seri sama dengan I total. I totalnya 6 berarti I dengan 6. Maka I1 sama dengan 6 dan I dengan 6. Kemudian kita cari V1 sama dengan I1 kali R1 atau sama dengan 6 kali R1-nya 6, jadi 36 volt. Kemudian V2 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan 6 kali R2-nya adalah 4 sama dengan 24 volt. Kalau kita 36 volt dan 24 volt, jumlahnya adalah 60 volt. Sama seperti jumlah tegangan total.
Kita akan kasih contoh misalnya bentuk paralel. Bentuk paralel gambarnya adalah misalnya seperti ini. Kita berikan tegangan. R1 adalah 8 ohm, R2 misalnya 12 ohm, dan R3 sama dengan 24 ohm. Tegangannya misalnya 30 volt. Pertanyaannya sama, tentukan arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Langkah yang pertama kita harus mencari hambatan total atau hambatan pengganti. Karena paralel maka 1/R1 sama R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/2 ditambah 1/R3. Kita masukkan 1/8 ditambah 1/12 ditambah 1/24. KPK-nya adalah 24. 24 kita bagi 8 hasilnya 3. Kita tulis 3. 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Isi 2. 24 dibagi 24 hasilnya 1. Sehingga ini 6/24. Ini adalah 1/R total ya. Maka R totalnya kita balik menjadi 24/6 sama dengan 4 ohm. Kemudian kita cari I totalnya. I total sama dengan V total dibagi R total. V totalnya sama dengan 30. Ya 4. Maka hasilnya adalah 30 bagi 4, 7,5 ampere. Dan kita tahu bahwa ini adalah I total ya. Dan kita tahu bahwa kalau paralel V total sama dengan V1 sama dengan V2 V3 sama dengan 30 volt. Maka kalau kita mencari V1 ada 30 volt, V2 30 volt, V3 30 volt. Berarti yang kita harus cari itu adalah berapa I1, I2 dan I3. Untuk mencari I1 sama dengan 1/R1. V1-nya 30 volt, R-nya adalah, kita lihat R1-nya adalah 8 volt. 8 ohm, sorry. Sama dengan 30 dibagi 2, 30 dibagi 2, 15/4 sama 3,75 ampere. Kemudian kita cari I2, caranya sama, V2 dibagi R2. Kita tahu bahwa V2-nya adalah 30, R2-nya 12. Sama kita bagi 4, 3 bagi 3, 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 2, ampere. Sama dengan V3 dibagi R3 sama dengan 30 dibagi 24, 75 ampere. Maka kalau kita jumlah 3,75 ditambah 1,75 itu adalah 5,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 7,5. Betulkah 7,5? Kita perhatikan. Dibagi 6. 5 dibagi 6. 6. Salah ya. Oke. Ternyata kita harus menghitung kembali. 15 2 7,5. Ini 73,75. Dan yang ini sama-sama dibagi 6.
bagi 62 dibagi 65, 2,5, betul. Dan kemudian ini adalah 1,25, sorry, ini adalah 1,25 ampere ya. Anda tinggal hitung sendiri. Oke, ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang sedikit lebih rumit, misalnya kita punya bentuknya seperti ini. Ini misalnya adalah R1, adalah R2, dan ini adalah R3. Di mana R3 ini ohm, ini adalah misalnya ini adalah 16 ohm. Sorry, ini saya harus mikir lagi soalnya. Ini misalnya 6 ohm. Ini adalah 12 ohm. Dan ini adalah 6 ohm. Kemudian di sini misalnya 36 volt. Maka yang pertama kita harus mencari itu adalah paralelnya dulu. Yang ini kita harus kerjakan. Ya. Jadi kita cari paralel seper R paralel, totalnya paralel adalah per R2 ditambah seper R3 sama dengan tambah seper 6. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 12. 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 2, atau 3/12. Maka R paralel kita tinggal balik 12 per 3 4 ohm. Kemudian kita cari yang R totalnya. R total ini diseri dengan R1 ya. Jadi R total itu adalah sama dengan R1 ditambah R paralel sama dengan 6 ditambah 4 atau sama dengan 10 ohm. Maka kemudian kita cari I totalnya. V total dibagi R total. V totalnya adalah 36 bagi 10 sama dengan 3,6 A ya. 3,6 ampere. Kemudian kita tahu bahwa gambar ini kalau kita sederhanakan kan sebenarnya gambarnya seperti ini. Ya kan? Oh, sorry. Ini adalah R1, ini adalah R paralel. Jadi dari sini R1 dan R paralel itu adalah seri. Oleh karena itu I1 akan sama dengan I paralel sama dengan I total. Ya. I1 sama dengan I paralel sama dengan I total sama dengan 3,6 ampere. Jadi dari sini kita tahu bahwa I1-nya 3,6. Kalau kita cari V1 maka sama dengan I1 kali R1. I1-nya 3,6, R1-nya jadi sama dengan 6. Sehingga sama dengan 6 kali 6 1,6 volt. Kemudian kita cari V paralel. I paralel kali R paralel. I paralelnya adalah sama dengan I total yaitu 3,6. Kemudian R paralel, tadi kita lihat berapa R paralelnya? R paralelnya 4 ya. Ini adalah R paralel. Kita masukkan kalikan 4. Kalian paralel hasilnya 14,4 volt. 21,6 ditambah ya, tambah 14,4 itu adalah 36 volt, sama seperti tegangan total ya.
Kemudian setelah kita tahu V paralel itu diparalel dari tadi diparalel dari R2 dan R3. Sehingga V paralel itu sama dengan V2 sama dengan juga V3. Jadi kita sudah tahu V2 dan V3-nya adalah 14,4 volt ya. Oleh karena itu kita tinggal mencari berapa nilai I. I2 berarti sama dengan E2 per R2. V2-nya 14,4. R2-nya sama dengan, kita lihat R2-nya itu tadi sama dengan 12. Ini R2 12. Maka 14,4 dibagi 12 itu adalah 1,2 ampere. Kemudian I3 ya, kita tulis di V3 dibagi R3 sama dengan 1,4 karena V3-nya sama dengan V2 dibagi R-nya adalah 20. Berapa tadi? Oke, R3-nya 6 ya. R3-nya 6. Sehingga 14,4 dibagi 6 3, perhatikan itu 12, 24, 3,4 ampere. Perhatikan kalau kita jumlah 3,4 ditambah 1,2 totalnya adalah 4,6 sama dengan I1. Betul kan? Jadi I1 nya berapa? Ya 3,6. Oh sorry, ini salah ya. Ini sebenarnya 2,4 ya ampere. 14 bagi 6 itu adalah 2,4 ampere. Kalau kita jumlah jadi 3,6 ampere. Oke, kita berikan contoh soal berikutnya yang lebih susah mungkin. Bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Oke, soalnya seperti ini, perhatikan. Ini misalnya 12 ohm, ini 6 ohm, ini adalah 18 ohm, ini misalnya 3 ohm, ini misalnya 36 volt. Oke, apa yang langkah yang perlu kita harus lakukan adalah yang seri ini duluan ya, karena yang jelas itu seri. Kenapa? Kalau ini dengan ini bukan seri karena ada titik pecah ya. Ini dengan ini bukan paralel, paralelnya jadi ini. Sehingga yang kita harus kerjakan dulu adalah yang ini ya. Jadi itu adalah seri ya. Jadi R seri yang pertama sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18 ohm. Itu adalah seri yang pertama. Kemudian antara ini dan ini itu diparalel. R paralel sama dengan 1/18 ditambah 1/18. Jadi ini 18 dan jadi 1/18 ditambah 1/18 sama dengan 2/18. Maka R paralelnya adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9 ohm. Kemudian baru kita cari R total. R total ini semua adalah 9 ohm ditambah ini ohm, maka di total adalah 3 ditambah 9 ohm sama dengan 12 ohm. Kita sudah ketemu R totalnya. Kemudian kita cari total. Berapakah I totalnya? V total per R total. Jadi V total dibagi R total sama dengan 36 dibagi 12 sama dengan 2
bukan 2, tapi 3 ampere. Kita sudah tahu I totalnya. Oleh karena itu, perhatikan I total 3 ampere, maka ini adalah seri, juga 3 ampere, maka bisa dikatakan bahwa I1, kalau ini adalah misalnya R1, ini adalah R2 misalnya, ini adalah R3, dan ini adalah R4 misalnya, maka I1 adalah 3 ampere, seperti I total, karena I total dan adalah seri. Kemudian kita cari V1, V1-nya adalah I1 kali R1, atau sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9 volt. Kalau gambar ini sederhanakan, sebenarnya bentuknya seperti ini. Bukankah bentuknya seperti ini? Ini adalah 36, ini 3 ohm, dan ini tadi adalah wakilan dari paralel. Jadi lihat, paralel tadi hasilnya adalah 9 ohm. Maka ini adalah 9 ohm R paralelnya. Nah, kita tahu bahwa kalau seri arusnya sama. Jadi V paralel itu sama dengan I paralel dikali R paralel. Ini adalah R paralel ya. Ini adalah R1. Maka untuk dari tegangan paralelnya adalah I paralel kali R paralel. I paralelnya sama dengan I seri, yaitu 3 ampere. Ya, dikalikan R paralelnya tadi adalah 9 ohm, sama dengan 27 volt. Jadi V paralelnya adalah 27 volt. Padahal V paralel itu tadi bentuknya seperti ini. Ya kan? Ini adalah V paralel. V paralel sama dengan V ini, V2, sama dengan 27 volt. Karena V2 sudah tahu, maka kita cari I2. I2 sama dengan V2 dibagi R2, atau sama dengan 27 dibagi berapa nilainya ini tadi? 18 ini. Nilainya 18 dibagi 18, sama-sama bagi 9, 3/2, atau 1,5 ampere. Kita sudah tahu I2 dan V2. Kita akan mencari I3 dan V3, dan V4 serta I4. Kita tahu bahwa ini dan ini adalah paralel ya. Karena dia paralel, V-nya sama. Jadi V2 ini sama dengan V seri. Karena ini tadi adalah rangkaian seri 1 dan 2 itu. Dan ini adalah paralel, sehingga V2 sama dengan V seri. Jadi V2-nya adalah 27 volt. Nah, V seri sama dengan V3 sama dengan ditambah ya. Ditambah V4. Tapi I-nya sama. Oleh karena itu kita cari dari I seri. Arusnya adalah Vs dibagi Rs. Vs-nya sama dengan 27. Ini adalah V serinya 27. Dibagi Rs-nya 18. Dari mana 18 itu, perhatikan. Nah, ini jumlahnya adalah 18. 12 tambah 18. Sehingga sama dengan 3, hasilnya adalah 1, sama-sama bagi 1,5 ampere. Karena seri, maka I3 sama dengan I3 sama dengan I4. Ya, karena seri, dan ini sama. Ya. I seri sama, maka I-nya itu sama dengan
I seri, yaitu 1,5 ampere. Karena I-nya sudah diketahui, maka kita cari V3. V3 itu adalah I3 kali R3. V3-nya 1,5. R3-nya kita lihat, R3-nya itu adalah 12. 12 sehingga sama dengan 18 volt. 4 sama dengan I4 dikali R4 sama dengan 1,5 dikali 6. Kalau tidak salah, R-nya itu adalah 6, betul, 6. Sama dengan 9 volt. Kalau kita jumlah ini dan ini adalah hasilnya 27. Ini adalah arus dan tegangannya. Oke, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soalnya mungkin lebih rumit, ya. Perhatikan gambarnya. Bagaimana ketika Anda bertemu ini? Untuk mengerjakan soal seperti ini, oke, contoh soalnya misalkan seperti ini. Misalnya ini misalnya tegangan 45 volt, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama, menjumlah ini. Ini adalah seri, ya. Jadi ini bagian ini adalah seri. Itu adalah yang pertama kali kita lakukan. Jadi kalau ini misalnya kita jadikan satu, maka gambar itu mungkin akan berubah menjadi seperti ini. Perhatikan. Bentuknya akan berubah menjadi ini. Dimana ini adalah R1, ini adalah R6, ini adalah R3, dan ini adalah R seri. Katakan saya katakan. Nah, yang kita lakukan adalah mencari berapa R seri itu sendiri. Berarti itu adalah penjumlahan dari R2, R4, dan R5. Jadi 6 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 24 ohm. Itu adalah R seri, RS, bukan R5. Kemudian yang kita lakukan langkah kedua adalah ini. R3 dan R seri itu adalah di paralel. Maka itu adalah 1/R paralel sama dengan 1/R3 ditambah 1/R seri, atau sama dengan R3-nya itu 1/12 dan R serinya adalah 1/24 sama dengan, ini kalau Anda hitung adalah 3/24. Maka R paralel adalah 24 dibagi 3, kita balik menjadi 8 ohm. Ini sudah menjadi 8 ohm. Maka gambar itu akan berubah seperti ini. Perhatikan. Gambar itu akan berubah seperti ini, ya. Ini adalah R1. Kemudian ini adalah R paralel. Dan ini adalah 6. Nah, setelah itu, ini adalah rangkaian seperti contoh yang pertama. Maka ini adalah di seri, sehingga R totalnya sama dengan seri, ya, R1 ditambah R paralel ditambah R6. Kita jumlah semuanya. Tadi adalah berapa? 4, ya. R1-nya 4, R paralelnya 8, R6-nya 3, ya. Sehingga di total adalah 15 ohm. Kemudian baru kita cari I totalnya. I total adalah V total dibagi R total. V totalnya adalah 45 volt dibagi 15 sama dengan 3 ampere. Ya, perhatikan. Ini adalah V totalnya. Sama dengan 45 dibagi 15 sama dengan 3 ampere. Nah, dari gambar ini, perhatikan gambar ini, kita tahu bahwa I1 karena seri, ya, sama dengan I
sama dengan I6 sama dengan 3 ampere. Perhatikan itu. I1 sama dengan I paralel sama dengan I6 sama dengan 3 ampere. Maka yang kita bisa cari pertama adalah V1. I1 kali R1 sama dengan 3 kali R1-nya tadi berapa? 4 ya. R1 adalah 4 sama dengan 12 volt. Kemudian langkah kedua kita mencari V2, V6 ya. Kita V6, V6-nya adalah I6 kali R6 sama dengan I6-nya 3, R6-nya kita perhatikan berapa R6, R6-nya 3 juga, R6-nya 3, maka ini adalah sama dengan 9 volt. Maka kalau Anda menghitung tegangan total, V paralel ya, V paralel itu sama dengan total 45 dikurangi 12 dikurangi 9. 45 dikurangi 12 itu adalah 33 dikurangi 9, 24 ya. Maka tegangan paralelnya adalah 24 volt. Dan Anda tahu bahwa tegangan paralel itu, kita lihat paralelnya. Mana paralel? Ya. Paralel itu adalah ini adalah paralel antara R3 dan R seri ya. Paralel itu adalah R3 dan R seri. Melalui hukum paralel kita bisa tahu bahwa tegangan paralel itu sama dengan V seri. Karena untuk rangkaian paralel tegangannya sama. Jadi V3 adalah 24 volt. Kemudian karena sudah diketahui V3-nya, maka kita cari I3. I3 berarti V3 dibagi R3. V3-nya 24, R3-nya kita lihat berapa nilainya R3. 12 ohm ya. 12 ohm. Artinya 2 ampere itu adalah I3-nya. Kemudian V seri. V seri adalah V seri ini adalah 24 volt ya. Kemudian kita cari berapa nilai dari I seri, arus seri. Kita tahu tegangan serinya, maka cari I serinya, berarti V seri dibagi R seri, hambatan serinya. V serinya 24. Pertanyaannya berapakah tegangan hambatan seri? Perhatikan hambatan seri. Ini hambatan seri. Jadi hambatan serinya adalah 24, maka I seri sama dengan 1 ampere. Dan kita tahu bahwa hubungan untuk arus seri itu sama, maka I seri itu sama dengan arus pada hambatan yang di seri. Yang di seri ini ternyata tadi R2, R4 dan R5 ya. R2, R4 dan R5. Perhatikan itu. Ya, I seri sama dengan I2 sama dengan I3 dan I5 kalau tidak salah tadi ya, perhatikan gambarnya 245. Jadi ini adalah 4 ya. Kita sudah tahu berapa I2, I4 dan I5. Kita tinggal mencari berapa V2. V2 berarti sama dengan I2 kali R2. I2-nya adalah 1 ampere karena ini sama dengan seri. Kemudian R1-nya R2-nya adalah, kita perhatikan R2-nya lupa 6 ohm ya. 6 ohm sama dengan 6 volt. Jadi V2-nya adalah 6 volt. Dan kita cari V4 kalau tidak saya cari ya. Sama dengan I4 dikali R. I4-nya 1, R4-nya jadi sama dengan R4 10 ya. Maka R4-nya adalah 10 sama dengan 10 volt. Kemudian kita cari V5.
I5 kali R5 sama dengan 1 kali R5 nya adalah, kita perhatikan, 8, maka V5 adalah 8 volt. Nah, kita sudah ketemu semua I2, I1, dan seterusnya. Itu adalah cara menjawab soal seperti ini, ya. Kita akan memberikan soal yang mungkin jauh lebih sulit lagi. Perhatikan gambar ini. Nah, kalau Anda ingin mengetahui jawaban soal ini yang modelnya seperti ini, Anda ikuti terus video yang berikutnya, yaitu video bagian kedua.